Dialog Publik Radio Dakta. Habib Rizik pulang, bagaimana peluang rekonsiliasi? Itulah tema kita dalam dialog publik pada pagi hari ini. Tadi kami di sesi pertama telah membahasnya bersama dengan Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam Sugito Atmoprawiro. Dan baru saja bergabung bersama kami Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hidayat Nur Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Hidayat ya? Ya, alhamdulillah harus sehat semuanya ini. Apalagi masih ada corona, masih ada fitnah sana kemari ya. Kita harus sehat lah untuk betul. Masalah ini. Ada Pak Sugito Atmoprawiro yang sudah tersambung bersama kami. Assalamualaikum Pak Sugito, apa kabar Bapak? Iya, tampaknya masih ada sedikit gangguan komunikasi atau sinyal di Pak Sugito. Tapi baik Pak Hidayat, mungkin Bapak juga waktunya tidak banyak. Saya langsung saja menyampaikan pertanyaan. Apa pendapat Pak Hidayat atas pernyataan Habib Rizik wacana terkait rekonsiliasi ketika beliau sampai ke tanah air? Ya, pertama terminologi rekonsiliasi saya kira memang perlu dikritisi ya, karena seolah-olah gitu menggambarkan ada suasana perang, permusuhan ya, antara pemerintah dan Habib Rizik atau Habib Rizik dan pemerintah. Saya kira keduanya tidak saling memusuhi dan tidak saling memerangi. Dan bahkan secara terbuka Habib Rizik sebelum pulang ke Indonesia dan ketika beliau sudah sampai di rumah pun dalam pengajian terbuka beliau menyatakan bahwa beliau tidak memusuhi pemerintah, beliau tidak memusuhi TNI gitu ya. Dan bahkan juga kan kita lihat bagaimana Pak Mahfud MD pada pernyataan terakhirnya mempersilahkan kalau pengikut Habib Rizik akan menyebut dipersilahkan, tapi silahkan dengan tertib. Bahkan beliau menyampaikan agar aparat tidak melakukan pengawalan yang berlebihan, tidak boleh ada represi. Itu kan nuansa tidak ada permusuhan, nuansa tidak ada konflik, nuansa tidak ada perpecahan yang demikian sangat tajam. Nuansanya justru kalau yang saya pahami itu adalah sinyal-sinyal yang sangat kuat ya untuk membuka hadirnya dalam tanda kutip ukhuwah, hadirnya Islah, hadirnya ya ukhuwah apakah namanya Islamiyah atau Basyariah atau Atoniyah. Itulah karenanya saya apresiasi betul ketika kemudian Habib Rizik bisa sampai ke Indonesia dengan selamat dan kemudian pun juga disambut dengan damai ya, dan kemudian aparat pun juga tidak ada yang melakukan tindakan represi. Sampai Habib Rizik sampai ke rumah sebagaimana pesan dari Pak Mahfud MD untuk tidak ada yang melakukan represi sampai beliau tiba dengan selamat sampai di rumah. Di rumah beliau juga menyampaikan tadi salah satu pidatonya penegasan bahwa beliau bukan musuh TNI, beliau bukan musuh polisi, beliau bukan musuh pemerintah, beliau musuh kedoliman, beliau musuh ketidakadilan, beliau musuh korupsi dan lain sebagainya. Jelas, jadi posisinya sedemikian rupa. Karenanya maka waktu itu saya sudah membuat pernyataan terbuka bahwa sangat bagus bila dalam posisi ini Pak Mahfud MD, Menko Polhukam yang sudah memberikan sinyal yang sangat kuat dan dilaksanakan di lapangan, tidak ada represi, disambut dengan damai sampai beliau sampai ke rumah gitu. Saya sampaikan secara terbuka baiknya Pak Mahfud MD segera bertemu dengan Habib Rizik Syihab untuk melanjutkan sinyal-sinyal positif ini untuk betul-betul menjadi laku politik yang positif, untuk menghadirkan betul-betul kondisi yang kondusif yang sangat bagus begitu ya, sesuai dengan tadi pesan-pesan yang semuanya berlaku dengan luar biasa. Dan saya kira sampai pada tingkat itu semua orang kan berikan salut kepada pemerintah Indonesia, salut kepada TNI, salut kepada Polri, salut kepada Habib Rizik, salut kepada yang menyebut Habib Rizik, semuanya aman, tertib dan damai. Karenanya saya sampaikan waktu itu agar Pak Mahfud MD menindaklanjuti ini sinyal positif yang telah beliau sampaikan dan kemudian disambut dengan konkret di lapangan dengan sangat bagus itu, agar memastikan bahwa yang baik ini berlanjut gitu. Sebagaimana saya sampaikan, sebagaimana beliau Pak Mahfud MD dulu juga bertandang ke rumah Syekh Ali Jabir yang korban penusukan seorang yang sedemikian rupa lagi di pengadilan. Syekh Ali Jabir yang memang bersorban, tapi beliau adalah orang yang good looking gitu ya, di masjid, beliau hafid Al-Quran, pintar bahasa Arab karena beliau juga orang Arab. Tapi justru beliau yang menjadi korban daripada terorismenya orang yang semacam itu. Jadi saya nyatakan bahwa sebagaimana dulu Pak Mahfud MD mengunjungi Syekh Ali Jabir yang terkena teroris itu dan mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat, dari umat gitu ya. Sekarang juga demikian kan, beliau sudah mengirimkan sinyal positif dan kemudian disambut dengan baik, semuanya berjalan dengan baik sampai Habib Rizik sampai di rumahnya. Alangkah sangat bagusnya kalau Pak Mahfud MD melanjutkan itu sebagaimana beliau bertemu dengan Syekh Ali Jabir untuk kemudian bertemu dengan
Habib Rizik. Sayangnya ini tidak terjadi. Dan yang kemudian terjadi malah dirusak dengan kasusnya Nikita Mirzani kan. Dan Nikita Mirzani dimunculkan dan kemudian entah bagaimana kemudian Pak Syekh Mahir menyikapi dengan cara demikian rupa dan kemudian terjadilah sebuah pembelokan dan sebuah kondisi yang kemudian ditambah lagi kemudian belakangan muncullah kasus Pangdam yang kemudian begitu gagah perkasa memerintahkan untuk menurunkan baliho-baliho yang padahal akan luar biasa kalau beliau justru melaksanakan tugas utamanya, melaksanakan keamanan negara ya. Itu OPM menantang-nantang dan bahkan sudah nembak 2 warga sipil, 1 meninggal 1 terluka gitu, dan mereka nantang-nantangin dan ternyata tidak ada. Tapi saya ingin mengatakan bahwa harusnya ya, kami sedikit terganggu komunikasi dengan Bapak Hidayat Nur Wahid. Ya. Bahkan termasuk Halo Pak Hidayat, tadi sempat ya, terputus-putus ya. Pak. Mungkin bisa sedikit diulang di bagian akhir tadi. Halo Pak Hidayat. Ya, yang terakhir saya nyatakan bahkan Pangdam Jaya saja kan sampai halo. Ya, silakan lanjutkan Pak. Baik. Pangdam Jaya sampai setelah Maulid Nabi di kediaman Habib Rizik, sampai sehari setelah pernikahan putri beliau, pernyataan Pangdam Jaya masih positif loh. Beliau menyampaikan bahwa perhelatan kemarin berlaku sesuai dengan prokes dan sudah dilaksanakan dengan baik, dan tapi kan kemudian semuanya berubah pada hari Kamis dan hari Jumat ya, ketika kemudian terjadilah kondisi itu. Saya mengatakan bahwa bila disuruh pilih gitu ya, antara kondisi di mana kemudian menghadirkan ukhuwah, menghadirkan kebersamaan, melanjutkan segala sinyal-sinyal positif itu, dengan kondisi yang sekarang menjadi dimungkinkan terjadinya adu domba, fitnah, kemudian suasana tidak kondusif, padahal di Natuna kapal penjaga pantai Cena juga terus saja memasuki perairan Indonesia di Laut Natuna Utara, di Papua OPM tetap saja nantang-nantangin gitu ya. Dan kemudian COVID-19 juga menyebar di mana-mana, bahkan ternyata penyebaran terbesar ada di Bali, ada di Manado, ada di Jawa Tengah gitu ya. Sementara pun juga terjadinya Maulid juga ada di mana-mana, kemudian bahkan juga sebelumnya terjadi kumpulan massa yang sangat banyak dan hampir di semua kota, yaitu ketika massa melakukan penolakan demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja. Tapi itu kan tidak disikapi dengan cara yang sangat-sangat sebagaimana penyikapan terhadap yang terjadi dengan Habib Rizik dan pernikahan putrinya. Maulid ada di mana-mana, kemudian demonstrasi itu ada di mana-mana. Belum lagi tadi kerumunan terkait dengan pilkada, baik pendaftaran maupun juga terkait dengan kampanye. Jadi ketika kondisinya dibuat secara terbuka, ada ketidaksetaraan di depan hukum, ada ketidakadilan, ini tentu sangat mengkhawatirkan. Kita bicara tentang hukum ya, Pak Pangdamku juga menyatakan ini adalah negara hukum, kita harus melakukan hukum. Ya, hukum itu bukan hanya difahami oleh sekelompok orang. Hukum itu jelas, tegas. Undang-Undang Dasar juga mengatakan keadilan itu bahkan 2 kali. Itu artinya adalah memang untuk semuanya gitu. Dan untuk itulah karenanya saya tetap berharap gitu ya. Kemarin ketika kemudian ada sinyal dari pihak Pak Wapres ya, untuk kemudian pihak Pak Wapres melalui jubirnya begitu membuka kemungkinan untuk bisa bertemu dengan Habib Rizik, saya juga langsung saya sampaikan itu sangat bagus kalau dilaksanakan, saya sangat mendukung itu, karena sudah seharusnya lah Indonesia yang mempunyai sikap bentuk negara kesatuan NKRI, negara kesatuan Indonesia, itu kan kesatuan, bukan negara kesatean ya, atau kesetanan apalagi. Ini adalah negara yang mengedepankan persatuan di Indonesia, bukan persatean Indonesia. Harusnya memang dicarilah segala upaya untuk kemudian melakukan koreksi bila ada masalah, bermusyawarah sebagaimana sila yang keempat. Habib Rizik dan sudah dinyatakan berkali-kali sejak tahun 2017 sudah siap kok untuk ketemu, untuk bicara, dan saya yakin kalau dengan dulu kan pada masa Pak Habibie itu beliau mengizinkan pulang ya para ekspatriat Indonesia yang terlunta-lunta ada di beragam negara Eropa Timur dan juga sebagai Uni Soviet terkait dengan masa PKI. Mereka diizinkan pulang dengan terhormat dan kemudian tidak ada masalah dengan mereka semuanya.
Habib Rizik ini kan tidak punya masalah apapun. Beliau ideologinya tetaplah NKRI, beliau juga tidak memusuhi Indonesia, beliau warga negara Indonesia, tidak dicabut paspornya. Kenapa kemudian tidak bisa dilakukan dialog yang saya yakin kalau itu dilakukan akan sangat banyak maslahatnya jauh daripada madarat, termasuk kalau kita bicara sekarang tentang menghadapi COVID-19. Nah kan sangat bisa Habib Rizik menjadi bagian daripada yang diajak untuk bersama-sama menyadarkan, dan banyak sekali beliau yang menyatakan awas COVID-19, perangi COVID-19. Bagaimana kalau kita bicara tentang untuk menjaga NKRI dari rong-rongan teroris UPM, sangat bisa. Ketika kemudian jargonnya kan selalu mengatakan bahwa dengan rakyat TNI kuat, apalagi kalau dengan ulama, dengan para habaib akan lebih kuat lagi gitu loh. Jadi kenapa tidak kemudian justru posisi Habib Rizik ini dimaksimalkan oleh negara untuk menjadi bagian daripada yang membuktikan bahwa negara kita adalah negara Pancasila, di sana ada kemanusiaan yang adil dan beradab, di sana ada persatuan Indonesia, di sana ada kerakyatan yang dipenuhi hikmat, kebijaksanaan dalam urusan dan perwakilan. Dihadirkan itu semuanya supaya kemudian seluruh potensi bangsa ini bisa dimaksimalkan untuk saling menguatkan, saling saling membantu untuk kemudian mengatasi masalah-masalah kita, apakah namanya COVID-19, apakah namanya melawan terorisme, apakah namanya melawan korupsi, melawan segala yang kemudian memang Habib Rizik menyatakan beliau musuh dari segala kemungkaran itu, tapi beliau sekali lagi menegaskan bahwa beliau tidak memusuhi negara, beliau tidak memusuhi TNI, dan beliau tidak memusuhi Ya, baik Pak Hidayat Nur Wahid, kita break dulu sejenak, dan apakah Bapak nanti masih ada waktu sedikit bagi kami untuk dialog publik ini? Boleh, saya sampai 10.30 masih mungkin, Pak. 10.30 masih memungkinkan ya. Baik Pak, ini masih ada sekitar berapa menit, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan kembali sebelum kita break ke Bapak. Lantas bagaimana membangun konstruksi dialog yang baik dari secara wawasan kebangsaan yang ada, agar tidak terjadi polarisasi yang begitu luas, Pak? Ya, menurut saya memang diperlukan adanya keberanian moral ya, dan keberanian konstitusional untuk mengambil prakarsa. Karenanya ketika kemudian muncul dari jubirnya Pak Wapres, saya sambut baik itu, karena Wapres dalam posisi beliau sebagai Wapres, sekaligus posisi beliau sebagai Ketua Umum MUI, sebelum digantikan masih Ketua Umum MUI beliau. Beliau mempunyai dua posisi yang amat sangat bagus gitu, dan beliau sangat dekat dengan Pak Jokowi, sekaligus beliau kan juga dekat dengan Habib Rizik Syihab. Jadi beliau bisa menjadi penjembatan yang sangat bagus begitu, karena saya tidak yakin bahwa secara prinsip ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang kemudian sudah tidak bisa diperbaiki. Saya yakin tidak, karena kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataan para pejabat ya, bahkan termasuk Pangdam sendiri gitu ya, bahwa kemudian kondisinya bolak-balik gitu, itu kan menyatakan bahwa sesungguhnya di pihak sana masih sesungguhnya juga tidak ingin kalau kemudian masalah ini menjadi sesuatu yang kemudian berkembang di daerah menjadi amat sangat tidak kondusif. Sekarang kan muncul nih masalah masih di daerah. Ada di daerah yang kemudian terbuka menyatakan menolak Habib Rizik, kemudian ada di daerah yang kemudian justru yang menolak itu kemudian spanduknya dicopotin, ada yang kemudian mobil tentara yang dicegat. Kan kondisinya menjadi tidak kondusif di mana-mana. Jadi hendaknya ini diselesaikan segera di tingkat pusat, dan pastilah yang mempunyai atau yang penting mempunyai inisiatif untuk kemudian melakukan itu ya silakan pemerintah, karena dari pihak Pak Habib Rizik sudah berkali-kali menyampaikan siap dialog, siap ketemu, siap untuk kemudian menghadirkan solusi bagi Indonesia ini. Nah, kalau dari Pak Habib Rizik sudah menyatakan siap, ya tinggal lagi silahkan disambut dengan cara yang tentu, cara yang terhormat dan bermartabat, sebagaimana kita memposisikan warga bangsa Indonesia yang tidak mempunyai kesalahan, warga bangsa Indonesia yang sangat dihormati, warga bangsa Indonesia yang punya potensi untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Jadi kalau kemudian itu dilakukan, ya jangan kemudian melakukannya tengah malam datang, kemudian apalagi memaksakan mau tes swab misalnya, atau kemudian itu kan tidak etis. Ya, harusnya lakukan dengan cara-cara. Kalau kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di situ ada kata hikmat, ada kebijaksanaan, baru ada permusyawaratan. Nah ini kan artinya, dan apalagi kita orang timur ya, kalau itu dibahas dalam konteks kita yang ngerti bahasa Arab, itu maknanya sangat dalam banget. Tapi kalau kita sebagai orang timur, mana ada kemudian kita orang timur ingin baik-baikan, tapi kemudian yang kita lakukan adalah sikap arogan. Ya nggak bisa dong.
Kalau kita ingin berbaik dengan tetangga, kita ingin menghadirkan konsolidasi bersama tetangga, ya kita akan melakukan yang terbaik, yang kita akan baik-baikin. Kita akan kemudian bahkan kemudian tradisinya ada yang ngirim salam, ada yang kemudian ngirim sayuran, mungkin ngirim makanan. Intinya adalah lakukan ini dengan cara yang betul menghadirkan saling menghormati, dan inisiatif itu penting datang dari pemerintah karena Habib Rizik sudah berkali-kali menyampaikan siap untuk dialog, siap untuk ketemu. Dan menurut saya ya lebih cepat lebih bagus supaya kemudian tidak semakin masuk angin ini dengan banyak pihak yang kemudian terus ngompor-ngompor, terus kemudian menyebarkan disinformasi, menghadirkan fitnah, semakin meluas kemana-mana, dan tidak ada yang diuntungkan dari ini semuanya kecuali adalah pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kokoh dan kuat. Tidak menginginkan Indonesia yang kemudian antara pemerintah dan umat Islamnya bersatu padu, antara TNI dan umat Islamnya bersatu padu. Yang menginginkan kondisi ini berkelanjutan dan pecah adalah mereka yang barangkali malah yang dulu memang metodologinya adalah memecah belah bangsa Indonesia, TNI dengan umat Islam supaya mereka mudah melakukan pemberontakannya seperti pada tahun 45 dan tahun 48 dan tahun 65 itu. Dan pastilah TNI tidak ingin itu semuanya terulang, dan umat Islam juga tidak ingin itu semuanya terulang. Kita ingin agar kebersamaan ini berlanjut untuk kemudian kita bisa melanjutkan cita-cita Indonesia merdeka ini, dan kita wariskan lebih baik lagi kepada generasi Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Baik Pak Hidayat Nur Wahid dan juga Pak Sugito Atmo Prawiro, kita break sejenak, nanti akan kita lanjutkan kembali dialog publik ini. Dan bagi rekan Dakta yang ingin berpartisipasi, sampaikan komentar atau pertanyaan Anda di 0218816363 atau melalui WhatsApp kami di 081511107107. Dialog Publik Radio Dakta. Ya, baik, kami sudah tersambung kembali dengan Bapak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI. Assalamualaikum Pak Hidayat. Ya, mohon maaf Pak Hidayat, mungkin mikrofonnya bisa di-unmute agar bisa terdengar suara Bapak. Baik. Ya, baik. Kemudian Pak Hidayat, bagaimana seharusnya memperbaiki bangsa ini ke depannya dalam menghadapi realitas politik yang ada saat ini? Ya, Indonesia pernah mengalami beragam kondisi yang amat sangat genting ya. Dulu pernah harus hadir PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, karena Presiden, Wakil Presiden, para menteri ditangkap oleh Belanda. Dulu menghadapi juga pemberontakan PKI yang luar biasa di Madiun, dan kemudian diturunkanlah pasukan Siliwangi. Dulu ada juga kondisi di mana NKRI Republik Indonesia dirubah menjadi RIS, tapi kemudian bisa diselamatkan menjadi NKRI. Dulu pernah upaya untuk kemudian menghadirkan konstituante, tapi kemudian tidak bisa, tidak selesai, dan kemudian Presiden membuat dekret tanggal 5 Juli tahun 59. Dulu ada pemberontakan PKI, dan kemudian kita tetap bisa bersatu kembali dengan TNI dan Kokam, Banser, umat Islam bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Dulu ada kemudian reformasi, dan kemudian waktu itu orang takut kalau Pak Harto jatuh Indonesia akan buyar, ternyata tidak buyar. Kemudian zaman Pak Habibie juga dulu orang takut kalau Indonesia dipimpin oleh sipil dan menyelenggarakan pemilu Indonesia buyar, ternyata juga tidak buyar. Dulu ada orang yang takut kalau Gus Dur jatuh Madura akan jadi republik tersendiri, ternyata juga tidak terjadi buyar yang dikhawatirkan itu. Jadi begitulah, menurut saya banyak sekali masalah yang sudah dilalui oleh bangsa ini, tapi kita tetap bisa menjaga dan membersamai dan terus menghadirkan solusi. Dari mana solusinya? Menurut saya adalah sekali lagi kenegarawanan dari seluruh pihak gitu ya. Semua menghadirkan komitmen terbesar, terbaik untuk kemudian mencari titik tengah, titik temu, menghadirkan solusi. Karena kita semuanya sepakat bahwa Indonesia ini ya negeri kita sendiri, bukan negerinya orang lain. Ini bukan sekedar negerinya pemerintah, ini negerinya seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan sekedar ada tentara kita dengan Indonesia, para ulama juga kita dengan Indonesia. Karenanya sudah menjadi sangat terhabaib. Saya sering mengatakan bahwa dulu yang membuat orang Islam cinta luar biasa pada Indonesia kan diantaranya karena ada dua lagu yang diciptakan oleh Habib Muhammad Ibn Mutahar, yaitu lagu Hari Merdeka yang demikian sangat heroik itu, dan himne syukur yang demikian amat sangat dalam itu, sehingga kemudian penerimaan para umat rakyat Indonesia ini demikian mendalam karena sudah begitu luar biasa. Jadi menurut saya sekali lagi bila pilihannya adalah pecah konflik berkepanjangan dalam masalah yang nggak terselesaikan, sementara kita ada COVID-19, ada ancaman China di Natuna Utara, ada ancaman OPM, ada utang Indonesia sangat besar.
tentu sangat bijak kalau kemudian dicari solusi, dicari jalan tengah, dan berkali-kali Habib Rizik menyampaikan bahwa beliau tidak musuh Indonesia, beliau tidak musuh TNI, tidak musuhi polisi, beliau siap dialog sejak tahun 2017. Kenapa ini tidak dimaksimalkan? Jadi menurut saya penting gitu ya para negarawan yang masih ada di pemerintahan dan juga di masyarakat sipil untuk kemudian bisa bersama-sama membuat satu terobosan untuk agar masalah ini bisa kemudian mendapatkan solusi terbaiknya, sehingga kemudian semuanya kembali menjadi sesama warga bangsa Indonesia yang saling mencintai dan saling menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariyah untuk kemudian bisa memberantas korupsi, memberantas COVID-19 dan seterusnya. Ya, ada pertanyaan dari rekan Dakta, pendengar kami, Pak Hidayat, mungkin bisa Bapak jawab juga. Apakah sebaiknya Habib Rizik tidak perlu berrekonsiliasi agar ada pengawasan terhadap pemerintah di saat DPR mandul dan juga Pak Prabowo berada di pemerintahan? Bagaimana menanggapi pertanyaan tersebut atau komentar itu, Pak? Ya, pertama tadi saya mengkritisi istilah rekonsiliasi ya, karena istilah rekonsiliasi itu mengesankan tadi ada konflik, ada perang, ada permusuhan. Padahal kan sesungguhnya tidak, posisinya bukan begitu. Posisinya adalah tidak memusuhi, tidak memerangi. Apalagi Habib Rizik sudah tegas menyatakan tidak memusuhi dan tidak memerangi. Tadi saya sampaikan tiap pemerintah pun melalui Pak Mahfud MD justru kan membuka jalan untuk kemudian itu, artinya adalah memang semangat dasarnya bukan untuk perang dan kemudian karenanya solusinya adalah rekonsiliasi. Solusinya menurut saya adalah ya bermusyawarah, berukhuwah kembali, konsolidasi kembali dan kemudian bersama-sama. Tapi saya setuju bahwa memang Habib Rizik sebaiknya tetap dalam posisi sebagai dalam tanda kutip Habib, ya ulama, ya dai, ya penyeru amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, tidak dengan cara yang mungkar, menghadirkan kemaslahatan bagi semuanya. Memang sebaiknya beliau tidak berada di partai politik, tidak juga berada di pemerintahan, beliau berada di masyarakat sipil, ya, civil society gitu ya, yang kemudian melaksanakan peran sosial yang kemudian bisa efektif, bisa kemana-mana dan kemudian bisa menghadirkan solusi yang diharapkan. Tapi saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa DPR sepenuhnya mandul, enggak juga. Bahwa banyak yang mandul mungkin demikian. Tapi PKS ada di sana dan kami tetap melaksanakan peran amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagiannya bisa terlaksana dengan baik ya. Salah satu diantaranya adalah Indonesia terlepas dari terkena inflasi yang hiperinflasi karena PKS menolak Indonesia mencetak uang Republik senilai ada yang 600 triliun atau 1.000 triliun. So, kalau itu dicetak sekalipun dengan alasan untuk membiayai COVID-19, maka Indonesia akan jeblok masuk ke dalam jurang inflasi yang akan membahayakan ekonomi Indonesia. Kita juga menolak RUU HIP dan kita alhamdulillah mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Kita juga menghadirkan banyak hal yang kemudian bisa memperbaiki. Bahwa kemudian kami PKS memerlukan teman lebih banyak lagi untuk mengawal supaya Indonesia tidak keluar daripada jalur Indonesia diproklamasikan oleh para ulama, para habaib, para tentara, kelompok-kelompok masyarakat yang beragam-ragam, ormas Islam, partai Islam, semuanya. Ini perlu terjaga dan karenanya menjaganya bisa dari DPR, bisa dari luar DPR. Dan kami dari DPR memang berharap semakin banyak lagi. Karena kami menyambut adanya partai-partai baru, ada Partai Umat, ada Partai Mas Rebon dan lain sebagainya. Kalau mereka kemudian bisa menjadi teman dari PKS untuk mengawal agar Indonesia kita ini tidak keluar daripada Pancasilanya, tidak keluar dari NKRI-nya, tidak kemudian terjebak kepada kepentingan asing maupun asing, tidak terjebak kepada kepentingan yang kemudian justru alih-alih melawan OPM, tapi malah yang dilawan rakyat sendiri. Alih-alih menyelamatkan kedaulatan Indonesia di Natuna Utara, malah kemudian diarahkannya kepada rakyat. Kita sedang mengkritis itu dan kita perlu teman yang lebih banyak lagi dan saya berharap semuanya bisa melaksanakan perannya yang sebaik-baiknya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya Bakul ya'malu wa sayfasirallahu malakulluhu wal mu'minun kullun ya'malu ala syakilatihi. Kita semuanya bisa bekerja, berjuang sesuai dengan posisi yang kita miliki dan ruang itu terbuka, di DPR terbuka, di luar DPR terbuka. Nanti pada suatu ketika ada saling kerjasama, saling dukung-mendukung, saling menguatkan di pihak yang lain, kemudian semuanya bekerja untuk menyelamatkan Indonesia, membela kepentingan rakyat, kepentingan umat, ya itu semuanya kita lakukan baik dari DPR maupun dari luar DPR, dari partai maupun dari ormas, semuanya dimungkinkan karena sesungguhnya begitulah konstitusi Indonesia dan begitu tradisinya dan begitu juga sesungguhnya ajaran agama Islam. Ya, Pak Hidayat mungkin ada yang ingin disampaikan sekaligus sebagai penutup dalam dialog publik kita pagi hari ini. Ya, sekali lagi saya mengingatkan ya bahwa kita berada di negara Indonesia itu adalah negara hukum dan karenanya hukum itu adalah
tadi seperti kata Pak Sugito adalah ada prinsip equality before the law, ada kesetaraan hukum. Keadilan itu artinya juga adalah adanya kesetaraan. Saya yakin kita semuanya tidak meminta untuk adanya satu hal yang dilebih-lebihkan gitu. Tapi yang diinginkan adalah ya hukum itu ya tegakkanlah sesuai dengan aturan hukum, tapi juga sesuai juga dengan prinsip keadilan ya. Jangan teriakannya tegakkan hukum tapi melakukan sesuatu yang justru tidak sesuai dengan aturan hukum. Jangan teriakannya negara hukum tapi yang dilakukan adalah ketidakadilan. Itu tentu satu yang tidak diperbolehkan, karena kalau itu yang dilakukan itu akan kemudian menimbulkan tadi ketidakpercayaan, padahal ketidakpercayaan adalah satu hal yang harusnya kita hilangkan. Saya ingin mengulangi kembali bahwa Indonesia punya sekian banyak sejarah tentang masalah dan kita bisa mengatasi. Kemarin melalui Menko Polhukam dan kemudian melalui penyambutan yang baik, kemudian Habib Rizik bisa sampai di rumah beliau dengan aman, tertib dan damai. Itu semuanya adalah sebuah modal yang luar biasa. Sesungguhnya kita bisa menghadapi masalah yang ada dengan cara yang terbaik dan menghadirkan solusi. Jangan dibiarkan untuk kemudian masuk angin dengan provokasi sana-sini untuk kemudian bisa menghadirkan pecah belah antara negara dengan umat Islam, negara dengan rakyatnya, TNI dengan umat Islam, dengan para habaib. Itu semuanya harus dikoreksi. Justru potensi besar daripada kebersamaan tentara dengan umat, negara dengan rakyat, para habaib, ulama dengan negara untuk menghadirkan amar ma'ruf nahi munkar, menghadirkan kontribusi memberantas korupsi, kontribusi memberantas COVID-19, harusnya itu yang dinomorsatukan. Dan saya yakinnya Habib Rizik siap untuk bersamai menghadirkan kemaslahatan terbesar, karena itulah bagian daripada akhlak untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan pastilah memberantas korupsi adalah bagian dari al birri wat taqwa, memberantas COVID-19 bagian daripada al birri wat taqwa, dan itu satu yang saya berkeyakinan bila kemudian ada keberanian kenegarawanan dari apakah dari Pak Menko Polhukam atau dari Pak Wapres gitu, saya kira itu akan menghadirkan maslahat yang lebih besar ketimbang madarat yang bisa tercipta akibat daripada ketidakberanian untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan ketidakadanya keberanian untuk menghadirkan solusi bagi masalah yang seharusnya bisa diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang dalam dialog publik kita kali ini, dan semoga apa yang kita sampaikan di sini menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Hidayat, terima kasih Pak Atmo. Selamat melakukan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Publik Radio Dakta.